Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan em, mengenai topik yang berjudul penelitian tindakan kelas dan penelitian eksperimen. Di sini juga ada beberapa nama kelompoknya yaitu ada Yurina Eka Fadilah, Dwi Sinta Cahyani, dan saya sendiri Fevni Dian Pitaloka. Topik yang akan dibahas di sini ada dua, yaitu penelitian tindakan kelas dan penelitian eksperimen. Pertama, kita akan membahas tentang penelitian tindakan kelas atau PTK. Di sini ada pengertian PTK. Penelitian tindakan kelas berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu Classroom Action Research yang dikenal dengan singkatan PTK. Nah, PTK ini merupakan suatu penelitian yang bersiklus dengan berbagai alternatif tindakan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah, baik masalah belajar, pribadi, maupun masalah sosial yang dialami oleh peserta didik. Yang hasil penelitiannya nanti akan berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yorina Eka. Selanjutnya ada pun karakteristik dari PTK, yaitu ada 4. Yang pertama, masalah dalam PTK dipicu oleh munculnya kesadaran pada diri guru bahwa praktik yang dilakukannya selama berada di kelas terdapat masalah dan perlu diselesaikan. Yang kedua, proses penelitiannya melalui refleksi diri, yang dimana merupakan ciri PTK yang paling esensial. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas dilakukan di dalam kelas, sehingga fokus penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran yang berupa perilaku guru dan juga siswa di dalam kelas. Yang keempat, penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Next, adapun menurut Richard Winter pada Mahmud dan Teddy Priyatna 2008, terdapat 6 karakteristik PTK. Yang pertama ada kritik reflektif. Nah, salah satu langkah dalam penelitian kualitatif khususnya PTK adalah melakukan refleksi terhadap hasil observasi mengenai latar dan aktivis suatu tindakan. Yang kedua ada kritik dialektis. Nah, kritik dialektis ini diharapkan di mana peneliti bersedia mengkritik fenomena yang ditelitinya, dan juga peneliti harus bersedia melakukan investigasi terhadap konteks korelasi dan juga secara menyeluruh dan struktur pertentangan internal yang mungkin ada. Yang ketiga ada kolaboratif. Nah, di dalam PTK ini diharapkan adanya kolaborasi di mana terdapat kolaborasi seperti pihak kolaborasi dengan pihak lain seperti atasan, rekan sejawat, mahasiswa, dan juga siswa. Seperti itu. Yang keempat ada resiko. Nah, karakteristik resiko ini mengharuskan peneliti untuk berani mengambil resiko, terutama selama proses penelitian berlangsung. Nah, yang kelima ada juga berstruktur jamak. Nah, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang umumnya berstruktur tunggal, PTK ini memiliki struktur yang jamak karena bersifat dialektis, reflektif, partisipatif, atau kolaboratif. Nah, struktur ini tuh berkaitan dengan pandangan bahwa fenomena yang diteliti harus mencakup semua komponen utama agar bersifat komprehensif. Yang keenam, ada internalisasi teori dan juga praktik. Nah, menurut para ahli PTK, teori dan praktik bukanlah dua dunia yang terpisah, namun adalah dua tahap yang saling bergantung dan juga mendukung transformasi. Selanjutnya, ada pula desain penelitian tindakan kelas. Nah, PTK ini ditandai dengan adanya sebuah siklus. Nah, siklus ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi. Yang pertama itu tahap perencanaan atau planning, yaitu adalah fase di mana peneliti perlu merancang segala sesuatunya secara detail, dan pada fase ini pula peneliti menjelaskan apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana kegiatan itu akan dilakukan. Yang kedua ada tahap pelaksanaan atau acting. Nah, perlu diingat bahwa pada tahap ini adalah kegiatan yang harus sesuai dengan rencana, tapi harus tetap
terlihat natural dan juga tidak terkesan rekayasa, karena nantinya akan mempengaruhi proses refleksi pada tahap keempat. Yang ketiga ada tahap pengamatan atau observasi. Nah, kegiatan ini dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh tindakan dalam mencapai sebuah tujuan. Pada tahap ini pula, peneliti harus mendeskripsikan jenis data yang dikumpulkan, cara pengumpulannya, dan alat yang digunakan untuk pengumpulan data. Seperti itu. Yang keempat, ada pula tahap refleksi atau reflection. Nah, refleksi adalah kegiatan mengulang kembali yang telah dilakukan. Nah, refleksi juga sering disebut sebagai memantul. Jadi, pada kegiatan ini peneliti seolah memantulkan pengalamannya ke cermin sehingga tampak jelas penglihatannya baik kelemahan ataupun kekurangannya. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan suatu informasi yang relevan dalam konteks penelitian atau proyek. Nah, terdapat dua teknik pengumpulan data yang diterapkan di penelitian tindakan kelas, yaitu ada metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang pertama kita bahas adalah teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif ini ialah sumber data kualitatif adalah data yang diperoleh peneliti dengan berhadapan langsung dengan target atau sasaran penelitian. Nah, peneliti ini berfungsi sebagai instrumen pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data kualitatif ini meliputi tiga cara, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang pertama ada wawancara. Wawancara ini pengumpulan data dan informasinya melalui proses pengajuan pertanyaan. Wawancara juga dibagi menjadi dua bentuk, yaitu wawancara yang berstruktur dan wawancara yang tidak berstruktur. Yang selanjutnya ada observasi. Observasi ini pengumpulan data dan informasinya melalui proses pengamatan. Melalui proses pengamatan, observasi juga terbagi menjadi dua bentuk, yaitu observasi secara langsung dan observasi tidak langsung. Yang ketiga ada dokumentasi. Nah, pengumpulan data dari dokumentasi ini melalui pencatatan atau inventarisir data berupa dokumen-dokumen tertentu. Nah, dokumentasi ini juga dibagi menjadi dua bentuk, yaitu dokumentasi primer dan dokumentasi sekunder. Jadi, dari tiga cara teknik pengumpulan data ini, mereka dibagi menjadi dua bentuk. Wawancara ada dua bentuk, yaitu wawancara yang berstruktur dan tidak berstruktur, dan observasi ada observasi langsung dan observasi tidak langsung, dan dokumentasi ada dokumentasi primer dan dokumentasi sekunder. Nah, yang kedua ini ada teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif ini ialah suatu data yang diperoleh peneliti melalui hasil pengukuran yang diperoleh melalui analisis statistik. Jadi, umumnya peneliti ini menggunakan metode kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis atau rumusan masalah dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada. Jadi teknik pengumpulan data kuantitatif ini juga meliputi tiga cara. Yang pertama itu ada tes, angket, dan skala Likert. Nah, tes ini pengumpulan datanya terhadap subjek yang melalui sebuah tes yang mendapatkan data mengenai karakteristik atau ciri khas dari subjek tersebut. Yang kedua ada angket. Dia ini pengumpulan data atau informasinya ini terhadap subjek berupa pertanyaan, pertanyaan yang tertulis kepada subjek yang untuk dijawabnya. Nah, yang ketiga ini ada skala Likert. Dia metode pengumpulan data dengan menggunakan skala untuk mengukur sikap atau pendapat siswa maupun guru. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Sinta. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian, atau dapat juga disebut sebagai teknik yang diterapkan dalam kegiatan tersebut. Performa instrumen ini sangat tergantung pada cara pelaksanaannya.
Dalam konteks penelitian, instrumen memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi untuk menilai kualitas penelitian tersebut. Instrumen yang baik memiliki kriteria tertentu dalam penelitian, sehingga menghasilkan kualitas data penelitian yang baik juga. Jika instrumen yang digunakan memenuhi standar yang baik, maka kualitas pembelajaran yang dihasilkan pun akan baik. Dan juga sebaliknya, jika instrumen yang digunakan tidak memenuhi standar yang baik, maka kualitas pembelajaran yang dihasilkan pun akan kurang baik. Oleh karena itu, jika instrumen yang digunakan dalam survei memiliki kualitas tinggi, dalam arti efektif dan dapat diandalkan, maka data yang diperoleh akan mencerminkan fakta atau kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan. Di sisi lain, jika kualitas instrumen yang digunakan rendah, misalnya kurang relevan, tidak handal, dan tidak memadai, data yang dihasilkan pun akan beresiko jadi tidak valid. Dengan demikian, penggunaan instrumen yang tepat sangat penting untuk menghasilkan fakta lapangan yang akurat. Seperti beberapa cara eh, seperti beberapa cara ini. Yang pertama itu ada lembar observasi. Lembar observasi adalah alat yang digunakan untuk mencatat sistematis aktivitas, perilaku, maupun situasi yang terjadi selama pelaksanaan tindakan di kelas. Lembar observasi berisi sekumpulan indikator yang diamati mengenai keaktifan siswa, kerjasama siswa, dan sebagainya. Instrumen bisa disesuaikan dengan topik penelitian. Instrumen ini biasanya disusun dalam bentuk daftar periksa, skala penilaian, dan catatan deskriptif. Contohnya ada di slide tersebut. Next. Yang kedua ada angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dari siswa atau responden lain dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan yang harus dijawab untuk menilai sikap atau pendapat. Angket ini dapat berbentuk pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Contohnya ada di slide juga. Next. Yang ketiga ada tes. Tes adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian belajar siswa setelah tindakan diberikan. Tes ini bersifat formatif maupun sumatif dan umumnya diberikan dalam dua tahap, yaitu pre-test sebelum tindakan penelitian dan post-test, yaitu setelah tindakan penelitian. Tes ini berfungsi untuk mengukur kemampuan kognitif siswa. Yang keempat ada pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini berisikan daftar pertanyaan untuk menggali sebuah informasi baik dari guru maupun siswa. Yang kelima atau yang terakhir itu ada dokumentasi, adalah instrumen yang mencakup segala bentuk fisik atau digital yang dapat mendukung data hasil penelitian. Dokumentasi bisa berupa foto kegiatan, video proses belajar mengajar, hasil kerja siswa, jurnal harian guru, dan catatan refleksi guru. Next. Yang selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Next. Yang pertama ada analisis data kualitatif, yaitu bersifat induktif, di mana analisisnya berdasarkan data yang diperoleh dan dikembangkan menjadi hipotesis, begitu selanjutnya secara terus-menerus hingga dapat disimpulkan. Yang adapun tahap-tahap analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Yang pertama ada reduksi data, yaitu meringkas, memilih hal yang paling penting, memfokuskan pada hal yang penting, cari tema dan pola, dan menghilangkan yang tidak perlu. Data yang direduksi dengan demikian memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data dan mencarinya jika diperlukan. Yang kedua ada penyajian data. Setelah reduksi data, proses selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data, yaitu menyatukan data secara sistematis dan terorganisir sehingga strukturnya dapat dipahami. Penyajian data dibuat untuk memudahkan analisis masalah agar memudahkan memecahkannya secara ilmiah. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan dan verifikasi. Langkah terakhir setelah melakukan pemaparan data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Agar kesimpulan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka peneliti harus menganalisis data sampai akhir proses pengumpulan data. Kesimpulan yang disajikan dalam bentuk deskriptif pada objek penelitian berpedoman pada kajian penelitian. Next.
Yang selanjutnya ada analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif pada penelitian tindakan kelas adalah menggunakan statistik deskriptif. Analisis data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk grafik dan statistik. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan data yang terkumpul untuk membuat kesimpulan secara umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan dengan mengambil populasi harus menggunakan statistik deskriptif, akan tetapi bila penelitian dilakukan dengan sampel, maka analisisnya menggunakan deskriptif maupun inferensial. Penyajian data dalam statistik deskriptif menggunakan tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, modus median, mean, sebaran data, simpangan baku, dan persentase. Selanjutnya ada penelitian eksperimen yang akan dilanjutkan oleh Idian Pitaloka. Yang kedua ini kita akan membahas tentang topik penelitian eksperimen. Di sini ada pengertian eksperimen, yaitu percobaan atau disebut juga eksperimen dari bahasa Latin, yaitu experiri yang berarti menguji coba. Adalah suatu set tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Penelitian eksperimen ini merupakan penelitian di mana peneliti melakukan manipulasi atau kontrol terhadap satu atau lebih variabel bebas dan dikatakan juga dengan penelitian eksperimen adalah merupakan penelitian yang sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab dan akibat. Dalam penelitian eksperimen ini ada 6 langkah atau prosedur yang harus dimiliki oleh seorang peneliti, yaitu yang pertama ada memilih dan merumuskan masalah, yang kedua ada memilih subjek dan instrumen pengukuran, yang ketiga ini ada memilih desain penelitian, yang keempat adalah melaksanakan prosedur, yang kelima adalah menganalisis datanya, dan yang keenam ini merumuskan kesimpulannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yurina. Ya, selanjutnya ada pula karakteristik dari eksperimen. Secara umum, karakteristik penelitian eksperimen dalam bidang pendidikan memiliki ciri utama ada 4, yaitu adanya perlakuan, adanya kontrol, dilakukan penugasan random, dan juga dilakukan manipulasi variabel. Jadi pada eksperimen pada bidang pendidikan, penugasan random merupakan unsur yang menjadi ciri yang membedakan dari eksperimen secara umum. Selanjutnya, ada pula menurut Ari di tahun 1985. Ada 3 karakteristik penting dalam penelitian eksperimen antara lain. Yang pertama itu adalah variabel bebas yang dimanipulasi. Jadi, memanipulasi variabel adalah tindakan yang dilakukan oleh peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah. Jadi perlakuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka untuk memperoleh perbedaan efek dalam variabel yang terkait. Yang kedua, variabel lain yang berpengaruh dikontrol agar tetap konstan. Nah, mengontrol merupakan usaha peneliti untuk memindahkan pengaruh variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi variabel terkait. Dalam pelaksanaan eksperimen, grup eksperimen dan grup kontrol sebaiknya diatur secara intensif agar karakteristik keduanya mendekati sama. Yang ketiga, ada observasi langsung oleh peneliti. Nah, tujuan dari kegiatan observasi dalam penelitian eksperimen adalah untuk melihat dan mencatat segala fenomena yang muncul menyebabkan adanya perbedaan di antara dua grup. Seperti itu. Selanjutnya, adapun desain eksperimen. Nah, penelitian eksperimen ini bersifat sistematis dan berlangsung secara linear, mengikuti langkah-langkah pasti yang umumnya tidak diulang, tidak seperti PTK yang bersiklus, sedangkan kalau eksperimen ini dia tidak bersiklus. Adapun kerangka umum penelitian eksperimen. Yang pertama itu ada identifikasi masalah dan rumusan hipotesis, yaitu menentukan fokus penelitian dan membuat dugaan atau hipotesis yang akan diuji. Yang perlu dilakukan adalah melakukan kajian teori dan studi terdahulu, menyusun rumusan masalah, berbentuk pertanyaan, dan menyusun hipotesis.
Yang kedua ada desain eksperimen. Nah, desain eksperimen ini merancang bentuk eksperimen dan bagaimana perlakuan akan diberikan. Yang perlu dilakukan adalah memilih jenis desain eksperimen, menentukan variabel, dan menentukan teknik pengumpulan data. Yang ketiga ada randomisasi dan penetapan subjek, yaitu menghindari bias dan membuat hasil penelitian lebih valid. Yang perlu dilakukan adalah menentukan populasi dan sampel, menentukan randomisasi untuk pembagian kelompok, menyesuaikan jumlah peserta dengan uji statistik yang direncanakan. Yang keempat, ada pelaksanaan perlakuan atau treatment, yaitu memberikan perlakuan sesuai rencana kepada kelompok eksperimen, yaitu adalah melaksanakan perlakuan sesuai dengan rencana. Selama waktu tertentu, kelompok kontrol tetap menggunakan metode biasa dan pastikan perlakuan diberikan secara konsisten dan terkontrol. Yang kelima, pengukuran atau pengambilan data, yaitu menilai efek dari perlakuan. Yang perlu dilakukan adalah melakukan pretest, lalu setelahnya melakukan post-test pada semua kelompok, kemudian menggunakan instrumen valid dan reliable, serta semua pengukuran harus dilakukan secara objektif dan seragam. Yang keenam, ada analisis data. Menguji hipotesis menggunakan statistik untuk melihat apakah perbedaan yang terjadi signifikan secara statistik. Yang perlu dilakukan adalah memasukkan memasukkan data ke software statistik menggunakan teknik analisis, lalu juga mengecek nilai p-value untuk menentukan apakah hipotesis nol ditolak. Yang ketujuh adalah kesimpulan, yaitu menafsirkan hasil penelitian berdasarkan data. Yang dilakukan adalah menyimpulkan apakah perlakuan berpengaruh terhadap hasil, menjelaskan temuan dalam konteks teori atau penelitian sebelumnya, serta menyampaikan implikasi dan saran untuk praktik atau penelitian lanjutan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data dari penelitian eksperimen. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian eksperimen ini bertujuan untuk mengukur dampak suatu perlakuan treatment terhadap variabel terkait secara objektif dan terukur. Karena itu, data yang dikumpulkan umumnya bersifat eh, kuantitatif dan kualitatif, tetapi juga eh, data kualitatif ini bisa sebagai ulang-ulang. Yur, recordnya udahin dulu, Yur. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data dari penelitian eksperimen. Teknik pengumpulan data dari penelitian teknik pengum ulang-ulang. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data dari penelitian eksperimen. Teknik pengumpulan data dari penelitian eksperimen ini bertujuan untuk mengukur dampak suatu perlakuan atau treatment terhadap variabel terkait secara objektif dan terukur. Karena itu, data yang dikumpulkan umumnya bersifat kuantitatif, tetapi juga bisa dilengkapi dengan data kualitatif sebagai pendukungnya. Pertama, kita akan membahas teknik pengumpulan data kuantitatif. Di sini dia ada tiga, yaitu ada tes, angket, dan skala Likert. Teknik pengumpulan data kuantitatif ini merupakan teknik utama dalam penelitian eksperimen karena fokusnya pada pengujian hipotesis dan pengukuran efek perlakuan menggunakan statistik. Dan ada tiga cara untuk pengumpulan data menggunakan kuantitatif. Yang pertama ada tes. Tes ini digunakan untuk mengukur hasil belajar, kemampuan atau performa siswa sebelum dan sesudah perlakuan, seperti bisa menggunakan pretest dan post-test. Tes ini bisa berupa tes objektif dan tes subjektif. Yang kedua ada angket atau questionnaire. Angket ini digunakan untuk mengukur sikap persepsi atau tingkat kepuasan siswa terhadap perlakuan. Angket biasanya bersifat tertutup ataupun terbuka. Yang ketiga ini ada skala Likert. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap atau pendapat siswa atau guru secara lebih
struktur, dan kuantitatif. Skala Likert ini umumnya memiliki 4 atau 5 tingkat penilaian. Yang kedua ini ada teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu data kualitatif ini data pendukung. Jadi eksperimen ini juga fokus pada meskipun ada data kualitatif, tetapi teknik pengumpulan data dengan kuantitatif itu adalah eh, fokus utamanya. Kadang data kualitatif ini digunakan untuk memperkuat saja. Nah, di sini ada 3, yaitu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, observasi ini dia dapat mengamati aktivitas siswa atau situasi kelas saat perlakuan diberikan. Nah, yang kedua ini ada wawancara. Biasa dilakukan untuk menggali pendapat guru atau siswa terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga ini ada dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data berupa foto, catatan, hasil belajar siswa, RPP, lembar kerja, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, Selanjutnya ada instrumen penelitian eksperimen. Instrumen penelitian eksperimen adalah alat yang digunakan untuk mengukur variabel yang sedang diteliti. Instrumen ini harus valid dan reliable, karena kualitas instrumen sangat menentukan kebenaran hasil eksperimen. Berikut adalah instrumen yang umum digunakan dalam penelitian eksperimen, baik untuk data kuantitatif maupun kualitatif pendukung. Yang pertama ada instrumen tes, digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, atau keterampilan subjek sebelum dan sudah perlakuan atau pretest post-test. Terdapat tes objektif atau pilihan ganda benar salah menjodohkan, dan juga tes subjektif yaitu esai atau uraian, ataupun tes buatan guru. Berfungsi untuk mengukur variabel hasil belajar dan digunakan di awal dan di akhir eksperimen. Yang kedua ada instrumen angket atau kuesioner, digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, motivasi, minat, atau kepuasan siswa terhadap perlakuan penelitian. Biasanya instrumen angket bersifat tertutup, yaitu terdapat opsi yang tersedia, atau terbuka, yaitu uraian. Namun bisa juga menggunakan skala Likert. Contohnya seperti di slide. Next. Yang ketiga ada lembar observasi. Meskipun bersifat kualitatif, lembar observasi sering digunakan untuk memantau perilaku, keterlibatan, atau proses selama perlakuan berlangsung. Observasi terbagi menjadi 2, yaitu observasi terstruktur, yaitu menggunakan indikator tertentu, dan observasi bebas, yaitu mencatat hal menarik selama eksperimen. Contohnya ada di slide. Next. Yang keempat ada pedoman wawancara, digunakan untuk menggali alasan atau penjelasan di balik hasil eksperimen dari subjek atau guru. Wawancara juga terbagi menjadi 2, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Contohnya ada di slide juga. Yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi adalah instrumen yang mencakup segala bentuk bukti fisik atau digital yang dapat mendukung data hasil penelitian. Dokumentasi mencakup foto kegiatan eksperimen, hasil kerja siswa, jadwal pelaksanaan, RPP, dan masih banyak lagi. Next. Selanjutnya ada teknik analisis data. Penelitian eksperimen pada dasarnya bertujuan menguji pengaruh perlakuan atau treatment terhadap variabel terikat. Biasanya dianalisis secara kuantitatif menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Namun data kualitatif juga dapat digunakan sebagai pelengkap untuk memahami proses. Yang pertama ada analisis data kuantitatif. Next. Analisis data kuantitatif itu ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data secara numerik sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Yang kedua ada uji prasyarat atau asumsi statistik.
Uji ini penting sebelum melakukan uji hipotesis agar dapat menggunakan teknik statistik yang tepat. Yang ketiga ada uji hipotesis atau statistik inferensial. Tujuan utamanya adalah untuk menguji apakah perlakuan memberi pengaruh signifikan terhadap hasil. Yang terakhir ada interpretasi dan penarikan kesimpulan. Next. Yang kedua ada analisis data kualitatif, yaitu pendukung eksperimen. Yang pertama ada reduksi data, yaitu menyaring dan meringkas data penting, mencatat hasil observasi, kode perilaku aktif, partisipasi, pasif, dan sebagainya. Yang kedua ada penyajian data, yaitu menyusun data kualitatif dalam bentuk naratif, tabel observasi atau matriks, memudahkan identifikasi pola juga. Dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan, yaitu menarik makna dari data yang sudah direduksi dan disajikan. Kesimpulan awal diuji ulang dengan pengumpulan data yang lebih lanjut. Dan yang terakhir, validasi bisa dilakukan dengan diskusi guru atau pakar. Selanjutnya ada perbedaan PTK dan eksperimen yang akan dipaparkan oleh Fevni Dian Pitaloka. Di sini ada perbedaan penelitian tindakan kelas dan penelitian eksperimen. Di sini ada aspek tujuan. Nah, dari aspek tujuan, penelitian tindakan kelas ini dia memperbaiki dan meningkatkan proses serta hasil pembelajaran di kelas. Sedangkan penelitian eksperimen ini dia menguji pengaruh perlakuan tertentu terhadap variabel terkait objektif dan terkontrol. Yang kedua ada aspek sifat penelitian. Dari penelitian tindakan kelas ini dia reflektif, siklik, dan kontekstual, sedangkan di penelitian eksperimen dia ini objektif, linear, dan terkontrol. Yang ketiga ada aspek desain penelitian. Kalau penelitian tindakan kelas ini dia bersifat siklus, sedangkan penelitian eksperimen ini dia tidak bersifat siklus. Nah, ada aspek lokasi penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dia di dalam kelas secara nyata. Jika penelitian eksperimen ini dia bisa dilakukan di kelas juga atau di laboratorium, tetapi dia ini kontrolnya tinggi terhadap variabel luar. Dan ada aspek jenis data. Kalau penelitian tindakan kelas ini dia lebih dominan ke kualitatif, sedangkan eksperimen lebih dominan ke kuantitatif. Nah, di sini ada kesimpulan dari dua penelitian, eh, penelitian tindakan kelas dan penelitian eksperimen yang sudah kelompok 5 paparkan sebelumnya. Jadi, penelitian tindakan kelas atau PTK ini dan penelitian eksperimen merupakan dua pendekatan yang sangat berbeda dalam dunia riset pendidikan. PTK dilakukan oleh guru secara langsung di kelas dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran melalui siklus reflektif yang berdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, sedangkan itu penelitian eksperimen ini bersifat objektif dan terkontrol. Tujuannya untuk menguji pengaruh suatu perlakuan terhadap variabel tertentu melalui desain linear seperti pretest dan posttest. PTK ini lebih meningkatkan pada data kualitatif dan perbaikan praktik mengajar, sedangkan eksperimen ini kebalikannya. Dia ini didominasi oleh data kuantitatif dan analisis statistik untuk membuktikan hubungan sebab akibat. Keduanya penting dalam pengembangan pendidikan, tergantung pada tujuan dan fokus penelitian yang ingin dicapai oleh para peneliti. Jadi, penelitian tindakan kelas dan penelitian eksperimen ini sama-sama penting untuk suatu pendidikan dan untuk suatu penelitian. Tetapi jangan sampai salah atau keliru cara penggunaan dari kedua penelitian ini karena eh, dari cara jenis datanya dari penelitian ini tuh berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang jelas. Kami mohon maaf. Dan semoga topik yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.